Taib, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran mustalahul hadis kita dari kitab Taqriratus Saniyah yang merupakan kitab syarah dari manzumah yang sangat terkenal yaitu manzumah Al-Baiquniyah. Taib, sekarang kita masuk bait yang ke-9. Ya. Sekarang kita masuk bait ke-9 fi qaulin nazim wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Kita masuk ke pembagian hadis yang selanjutnya yaitu hadis muttasil, ya. Sekarang kita akan membahas tentang hadis al-muttasil. Setelah sebelumnya kita membahas tentang hadis musnad. Ya, sebelumnya lagi kita bahas hadis maqtu, hadis marfu, ya. Dan kita bahas juga hadis sahih, hasan, dhaif. Ya, sekarang kita masuk hadis yang baru, nah itu namanya hadis muttasil. Definisi dalam Manzumah Baiquniyah sendiri adalah wama, dan sebuah hadis, di sini maksudnya hadis atau riwayat, ya, bisam'i kulli rawin yattasil, ya. Jika ada sebuah hadis, ya, dia itu yattasil, bersambung sanadnya, bisam'i kulli rawin, ya, dengan pendengaran dari masing-masing rawi, artinya masing-masing perawi mendengar dari perawi sebelumnya. Ya, ya, A mendengar dari B, B mendengar dari C, C mendengar dari D. Maka yang seperti itu, kalau yattasil isnaduhu, kalau sanatnya semuanya bersambung lil Mustafa sampai kepada Nabi SAW, fal muttasil, maka namanya adalah hadis muttasil. Nah, ya. Jadi hadis muttasil ini sesuai dengan namanya, artinya dia bersambung. Ya, patokannya adalah bersambungnya. Nah, misalkan ya Imam Bukhari mendengar dari Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad mendengar dari Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri mendengar dari Al-A'mash misalkan. Al-A'mash mendengar dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah SAW. Nah, sanad yang seperti ini dikatakan muttasil karena semuanya nyambung. Imam Bukhari memang benar mendengar dari Imam Ahmad juga benaran mendengar dari Sufyan ats-Tsauri, dan seterusnya. Nah, itu namanya hadis muttasil. Semua mata rantainya terhubung, ya, dari Nabi SAW terus sampai kepada Imam Bukhari atau imam-imam yang lainnya, ya. Nah, jadi kalau setiap mata rantai itu terhubung tanpa ada satupun yang hilang, maka ya hadis itu dinamakan muttasil. Kalau ada satu saja mata rantai itu yang hilang, maka namanya munqati. Ya, nanti akan kita bahas itu. Kalau dua sekaligus mata rantai yang hilang dan letaknya di tengah, itu namanya mu'dhal. Nah, ada juga pembahasannya nanti itu. Ya, kalau mata rantai terakhirnya tidak mendengar langsung dari Nabi SAW, tapi dari seorang sahabat, ya, maka namanya mursal. Nah, begitu seterusnya. Nah, jadi ya hadis muttasil ini patokannya kepada apa? Kepada ketersambungannya, ya. Proses transmisi hadisnya, ya, dari satu perawi ke perawi yang lain, ya, semuanya lengkap. Nah, namanya hadis muttasil. Tapi ikhwah, hadis muttasil belum tentu sahih. Ya, muttasil itu hanyalah salah satu dari syarat sahihnya sebuah hadis, yaitu ittisal sanad. Ya, kalau antum masih ingat definisi hadis sahih apa? Ma rawahu, ya, adlun, ya, tamud dhabti an mithlihi bisanadin muttasil. Ya. Jadi salah satu syarat hadis sahih itu adalah sanadnya nyambung. Ya, tapi belum tentu sahih karena masih ada syarat-syarat yang lain. Perawinya harus adil,
ya. Ya, perawinya harus hafalannya kuat atau dobit, yang tidak ada sad, tidak ada ilah, barulah bisa dikatakan hadis tersebut hadis yang sahih. Jadi nggak semata-mata mentang-mentang nyambung sanadnya langsung bisa dikatakan hadis sahih. Tidak begitu ya. Bagaimana kalau orangnya hafalannya buruk? Ya, mendengar dari orang yang buruk hafalannya juga begitu seterusnya, semuanya orangnya buruk hafalannya. Nyambung semua memang, ya, tapi kualitas perawinya tidak bagus. Ya, sehingga tidak bisa dikatakan hadis tersebut hadis sahih. Jadi muttasil ini salah satu syarat sahih, tapi tidak pasti dia adalah hadis yang sahih. Ya. Nah, kalau antum masih ingat di pertemuan sebelumnya kita membahas hadis musnad. Ya, kalau hadis muttasil fokusnya pada ketersambungan rantai itu, maka kalau hadis musnad dia sanadnya nyambung sampai ke Nabi. Harus ke Nabi. Ini kan ada juga hadis yang sampainya ke sahabat ya atau ke tabi'in. Udah pernah kita bahas itu. Nah, kalau sampainya kepada Nabi SAW, ya, sanadnya ujungnya adalah Nabi SAW, ya, maka dia dinamakan musnad. Ya, sudah pernah kita bahas ini ya. Maka berarti setiap hadis yang musnad itu pasti dia adalah hadis yang muttasil. Tapi tidak semua hadis muttasil itu pasti musnad. Ingat, patokan muttasil itu adalah pada nyambungnya. Kalau musnad, patokannya kepada sampai ke Nabi apa tidak. Gitu. Kalau sampai ke Nabi, otomatis dia berarti musnad. Ya. Ya, otomatis dia juga muttasil. Karena gimana nyampe ke Nabi kalau ada perawi yang hilang. Kan begitu. Ya, tapi kalau muttasil, nyambung. Ya. Nyambung perawinya lengkap, tapi belum tentu ujungnya adalah Nabi SAW. Ya, itu dia. Nah, sekarang kita akan lihat ya apa definisinya atau penjelasannya dari kitab At-Taqriratus Saniyah. Baik. Ya, jadi ini sekarang adalah hadis yang ketujuh, jenis hadis yang ketujuh ya. Ya, silakan dilihat di halaman 18 di PDF-nya. Baik. Tadi di bait kita katakan wama bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa wal muttasil. Wama aywal hadis, dan hadis alladhi bisam'i kulli rawin yattasil ay bisababi sama'i kulli rawin min ruwatihi mimman fawqahu yattasil isnaduhu lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam aw li sahibihi mauqufan alaih fadhalika huwal muttasil wa yuqalu lahu aidan al mausul wal muttasil. Nah, jadi yang dimaksud dengan hadis muttasil adalah sebuah hadis yang dengan sebab pendengaran dari setiap perawi yang ada, mimman fauqahu dari perawi di atasnya dan seterusnya, ya tasil isnaduhu penyandarannya atau sanadnya nyambung ya lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada para sahabatnya misalkan Abu Hurairah misalkan dengan Ibnu Umar mauqufan alaih namanya hadis mauquf fadzalika huwal muttasil. Jadi jangan terfokus pada kalimat til mustafanya di sini ya. Nah, jadi hadis muttasil itu sanadnya nyambung entah dia ke nabi atau ke para sahabat. Yang penting nyambung sanadnya gitu, nggak ada yang hilang gitu ya. Dari kalangan tabiut tabiinnya ada, dari kalangan tabiinnya ada, dari kalangan sahabatnya ada gitu misalkan. Nah, dalam kitab-kitab juga kadang hadis muttasil disebut dengan nama hadis mausul atau hadis mu'tasil. Ya, istilahnya beda, tapi maknanya sama. Fadakhala al-marfu'u wal mauquf. Maka masuk ke dalam hadis muttasil ini hadis marfu dan hadis mauquf. Ya, karena marfu kan penyandarannya kepada Nabi SAW. Mauquf itu kepada sahabat. Ini udah kita membahas tentang hadis marfu ya. Kamalik an-Nafi' an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, silsilah dzahab itu ya, dari Nafi' dari
Ibnu Umar dari Nabi SAW. Nah, ini nyambung nggak sanatnya? Nyambung, Malik. Ya, nah, nyambung semua sanatnya. Maka ini juga namanya hadis muttasil. Jadi hadis ini, ya afwan, sanad ini jika dilihat dari ketersambungannya, nyambung apa tidaknya, dia dikatakan hadis yang muttasil. Tapi kalau dilihat penyandarannya kepada siapa, ujungnya kepada siapa? Kepada Nabi SAW, maka dia dinamakan hadis marfu. Gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat kepada ujungnya, ya, maka dia dinamakan hadis marfu. Tapi dilihat dari nyambung apa tidak sanatnya, dia dinamakan hadis muttasil. Nah, wal mauquf, maka mauquf juga bisa dinamakan hadis muttasil. Ya, hanya saja syaratnya apa? Ya, syaratnya harus nyambung semua. Malik, Nafi, Ibnu Umar. Ya, ada semua gitu. Wa kharaja biqaidil ittisal al mursal wal munqati wal muallaq wal mu'dal wa mu'an'an al mudallis qabla tabayyuni sama'ihi. Nah, ini jenis hadis-hadis yang nggak masuk ke definisi hadis muttasil tadi. Ya, hadis mursal misalkan. Ya, hadis mursal, hadis munqati. Ini nggak masuk ke definisi hadis muttasil karena muttasil kan artinya apa? Ya, nyambung semua sanatnya. Nah, hadis mursal ya itu tidak, ya karena hadis mursal itu kan tidak disebutkan satu orang sahabi, ya masa minhus sahabi, yaitu hadis mursal, ya. Jadi ada seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi SAW, ya. Nah, ya, harusnya ada sahabat di situ tapi tidak disebutkan. Nah, itu namanya mursal. Berarti nyambung nggak sanatnya? Nggak nyambung. Ada satu yang tidak disebutkan. Ya, itu namanya mursal, mursal sahabi. Nah, mungkati jelas mungkati juga begitu. Ya, ada satu perawi yang tidak disebutkan dimanapun letaknya. Mu'allaq juga, mu'tol, mu'an'an, ya, qabla tabayyuni sama'ihi. Ini adalah jenis-jenis hadis yang tidak muttasil. Nah, jadi syarat hadis muttasil itu yang pertama tadi adalah sanatnya memang harus bersambung semuanya, ya. Ya, kemudian yang kedua bisa na'i, ya, harus ada sama, ya. Sama itu salah satu, ya, thariqah al-ada, ya, cara penyampaian hadis dari satu ke yang lainnya itu dengan sama, dengan qala sami'tu misalkan. Nah, nah, jadi syarat utamanya itu dua tadi. Yang pertama adalah harus ittisal, ya, hadis muttasil itu harus nyambung. Yang kedua, mendengar. Nyambungnya karena mendengar. Misalkan Malik mendengar dari Nafi, Nafi mendengar dari Ibnu Umar. Nah, ittisal sanad bi sama. Ya, ada juga sanad nyambung tapi bukan dengan sama. Ya, misalkan ittisalihi bil ijazah kan yakula ajazani fulan, qala ajazani fulan, qala ajazani fulan. Nah, ini nyambung sanatnya tapi dengan metode ijazah namanya. Ijazah itu apa? Ijazah itu pembolehan untuk meriwayatkan sebuah hadis. Misalkan anak punya hadis. Ya, anak punya murid namanya Ahmad. Ya, anak sampaikan hadis ini kepada Ahmad, kemudian Ahmad meriwayatkan kepada orang lain. Nah, ketika Ahmad meriwayatkan kepada orang lain, dia akan mengatakan ajazani Ustadz Fulan gitu. Dia sebut nama anak. Ya, ajazani begitu. Artinya apa? Saya mengizinkan dia untuk meriwayatkan hadis tersebut. Nah, wa ulima annal musnada akhassu minal muttasil fa kullu musnadin muttasilun wala aks. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwasanya hadis musnad itu lebih khusus daripada hadis muttasil. Ya, ya, lebih khusus dia. Tadi sudah kita sampaikan ya, musnad itu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Sedangkan mutasil bisa kepada siapa saja asal sanadnya nyambung itu. Nah, maka semua hadis yang musnad, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi, maka dia pasti adalah juga hadis yang mutasil. Ya, ya, wala aksa dan tidak sebaliknya. Tidak semua hadis mutasil itu musnad.
Ya, misalkan Malik, Nafi, Ibnu Umar. Ya, contoh yang ini. Malik, Nafi, Ibnu Umar. Ini mutasil namanya, tapi tidak musnad. Kenapa? Karena ujungnya adalah Ibnu Umar, bukan Nabi SAW. Gitu ya. Nah, jadi syaratnya hadis itu dikatakan mutasil itu ada dua tadi. Ya, dia haruslah hadis yang ya hadisnya nyambung secara sanad. Kemudian yang kedua, ketersambungan itu terjadi dengan sama, dengan metode pendengaran, ya mendengarkan. Ya, kalau metode periwayatan hadis itu ada banyak ya, dan dia memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Nanti di akhir-akhir akan kita bahas itu, ya istilahnya ya tariqoh al-ada, ya tahammul al-ada. Nah, jadi tingkat kekuatannya berbeda-beda. Ya, ada yang kuat, misalkan ya sami itu, ya, ada yang juga yang lemah, misalkan tadi ajazani dan seterusnya. Nah, taib. Jadi kalau kita katakan secara ringkas, hadis muttasil ini berarti termasuk hadis yang diterima apa tidak? Termasuk hadis makbul apa tidak? Maka kita katakan ya terlalu cepat untuk menghukumi hadis muttasil itu ya sahih atau tidak, diterima atau tidak ya. Jadi ya ketika mengatakan hadis ini muttasil itu sebuah kategori yang ya, label atau nama yang sangat umum sekali ketika mengatakan sebuah hadis itu muttasil, sangat umum sekali ya. Nah, jadi nggak semudah apa namanya nggak secepat itu bisa kita tahu hadis ini adalah hadis yang sahih apa tidak kalau hanya melihat kepada muttasil atau tidaknya. Taib. Jadi kalau kita ketemu hadis kemudian orang mengatakan hadis ini muttasil, jangan terburu-buru mengatakan dia sahih. Ya, teliti lagi syarat-syarat hadis sahih yang lainnya. Nah, tapi kalau kita ketemu sebuah hadis dan dikatakan muttasil, maka ya besar harapan kita kalau dia adalah hadis yang sahih, tapi belum pasti dia adalah hadis yang sahih. Wa hukmuhu kasabiqihi. Hukumnya sama dengan hukum hadis sebelumnya. Ya, hukumnya adalah as-sahih awal hasan awal dhaif. Bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Nah, ya itu ikhwah hadis muttasil. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita masuk jenis hadis yang ke-8 yaitu al-haditsu al-musalsal. Ya. Ini saja tentang hadis al-muttasil. Wallahu taala a'la wa a'lam.